Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Tinda. Buat jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah. Buat bapak-bapak, ibu-ibu semua. Ayo anak-anak kumpul semuanya ya. Hari ini kita sedang membahas tentang waktu yang luar biasa. Yaitu pada saat langit terbuka dan segala amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sih temanya? Temanya adalah catat. Waktunya, ini dia waktu pintu langit terbuka. Tadi sudah dibahas sama guru-guru kita, sudah ada 3 ya. Yang pertama waktu zuhur, yang kedua tengah malam, yang ketiga adalah saat bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Kita lanjut lagi ke yang 4. Jadi Masya Allah luar biasa. Nggak ngambek lagi kan? Enggak, saya cuma tadi mikirnya apa Ustadz Maulana mau gantiin saya azan gitu ya kan. Iya kan, saya kan nggak tahu. Nah tadi ada kaitannya dengan ini Ustadz ternyata. Katanya pintu langit terbuka itu adalah di waktu saat azan berkumandang. Iya. Wah, nah kapan waktunya kita berdoa? Apa yang harus kita lakukan? Mohon izin jawabannya silakan. Izin Habib dan Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak jamaah Islami Tinda yang sudah nonton. Masya Allah, udah siapkan kan catatannya? Pintu langit terbuka. Iya, ketika pintu langit terbuka, doa kita dijabah, amalan kita diterima. Itu kan luar biasa. Makin dekat kita kepada Allah. Dan di saat itu, tadi kan sudah... Tadi yang pertama tadi apa? Tadi yang pertama zuhur. Yang kedua tengah malam. Yang ketiga waktu bulan Sya'ban dan Ramadan. Ramadan. Berarti yang keempat adalah ketika azan dikumandangkan. Azan apa? Kan ada juga anak bayi diazani. Apa itu? Bukan. Ketika di kuburan? Bukan. Ketika terjadi gerhana? Bukan. Ketika terjadi, oh mohon maaf, ketika waktu sholat. Nah, jadi ketika waktu sholat, maka dikumandangkanlah azan pertanda masuknya waktu sholat. Ketika itu, doa diijabah. Makanya disebutkan dalam satu riwayat, berdoalah karena waktu-waktu yang mustajab antara 2 azan. Maksudnya antara 2 azan, azan dan iqamah. Di situ itu luar biasa, ada beberapa saat itu kita berada dalam posisi untuk berdoa dan untuk beribadah, berzikir dan meminta di saat itu, apalagi ketika azan dikumandangkan, diam. Jangan ngadain apa-apa. Fokus untuk menjawab azan. Coba Ustazah, minta tolong. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kita mengagumkan. Terus seterusnya. La ilaha illallah, kita mengucapkan apa? La ilaha illallah. Berarti kita bersahadat. Maka barang siapa yang mendengarkan azan dikumandangkan lalu tidak menjawab, dikhawatirkan imannya tercabut. Dan barang siapa yang menjawab azan di saat itu, maka dikuatkan keimanannya. Bahkan disebutkan Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah?" Maka salat tepat waktu, birrul walidain, dan jihad fisabilillah. Jadi di saat azan dikumandangkan, tinggalkan semua aktivitas. Jadi kalau sudah terbiasa ke tanah suci, enak banget itu. Kenapa di tanah suci hebat? Pada saat azan semua tinggalkan aktivitas, toko ditutup dan sebagainya. Kenapa? Fokus untuk ibadah kepada Allah. Di saat itu, ya Allah, berapa sih waktu yang diminta oleh Allah dalam sehari semalam? Cuma 5 waktu yang wajib, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Ketika azan, tinggalkanlah. Ada meeting, ada lagi tausiah. Mohon maaf, saya kalau tausiah, kalau udah azan, mohon maaf, udah azan. Mau lagi. Pulang? Nggak, berhenti. Oh, berhenti kan pulang langsung. Nggak sholat dong. Jadi kalau bisa, kita berada di masjid sebelum azan dikumandangkan. Jadi udah siap, lalu menjawab azan. Allah, sesuai bacaannya ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti pada saat ayyal salah, ayyal falah, itu kita la haula wala quwata illa billah. Posisi kalau kita azan sebaiknya kan begini. Kenapa orang azan itu gini, tutup telinga? Supaya lebih konsentrasi. Oh, salah. Karena ada suara dengungannya di dalam. Jago ya. Mohon maaf. Kenapa telinga yang ditutup? Karena kalau mulut ditutup tidak kedengaran. Oh iya. Itu lebih tepat. Emang bener juga. Sedikit lagi. Azan pada saat ayyala shalah geser ke kanan.
hayya 'alal falah geser ke kiri. Oh, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Maulana. Ada masalah? Dia kebetulan suka azan. Cuma nggak disuruh, Oh, makanya dia mohon agak maaf kecewa. kalau azan saya itu pada saat di Mina dan di Arafah. Oh, Ingat kan? Ingat. Saya juru azannya di situ. Iya, benar. Masya Allah, jamaah. Yeay. Biasa, teman saya nggak mau kalah. Kita lanjut lagi nih, ini Masya Allah luar biasa ya. Kata jadi ada waktu di antara dua sholat. Iya, ambekan. Dianya ngebekan. Ya, iya ada nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya. Katanya ada waktu di antara dua sholat, itu adalah waktu pintu langit dibukakan yang keempat, yang kelima ya. Terus di antara sholat apa aja nih Ustadz Syam nih mau izin nih? Dan amalan apa yang harus kita lakukan di saat itu? Mau izin penjelasannya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara dua sholat. Beserta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita telah mendengarkan bahwasanya pada saat masuk waktu sholat, pada saat muadzin mengumandangkan azan, itu adalah dibukakan pintu langitnya Allah Subhanahu wa taala, dan sekarang setelah itu Allah buka kembali pintu langitnya. Kapan itu? Dari sahabat Sayyidina Abdullah ibni Amr, beliau menceritakan bahwa pada saat setelah kami melaksanakan ibadah kewajiban kami yaitu salat maghrib berjamaah, maka di antara kami ada yang pulang ke rumahnya, ada yang melanjutkan wiridnya, zikirnya, ada yang tinggal di masjid guna menunggu waktu sholat isya. Maka pada saat melihat orang-orang yang tinggal di masjid menunggu sholat isya, Nabi SAW berjalan agak cepat sehingga seperti orang yang berlari, bahkan sedikit tersingkap daripada jubah beliau yang mulia itu mendatangi kami. Kemudian Nabi SAW menyampaikan kepada kami bahwasanya bergembiralah kalian, kata sahabat Ibni Amr radhiyallahu anhu wardahuma. Bergembira kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sedang membanggakan kalian di antara para malaikatnya. Allah membanggakan kalian bahwasanya wahai malaikat, lihatlah hamba-hambaku tersebut, lihatlah unzuru ila ibadi, lihatlah kepada hamba-hambaku ini, aku membukakan satu pintu di antara pintu-pintu langit. Disebabkan karena apa? Disebabkan qad qadau fariidhah, karena sungguh mereka telah menunaikan kewajibannya, wahum yantaziruna ukhra, sedangkan mereka menunggu akan kewajiban yang lainnya. Artinya apa? Ada orang-orang yang tinggal di masjid setelah sholat maghrib, tidak pulang ke rumahnya, tidak membatalkan wudhunya, tidak berbicara yang sia-sia, lalu mereka menunggu datangnya sholat isya, kemudian sholat isya berjamaah kembali bersama di dalam masjid. Mereka adalah orang-orang yang dibukakan pintu langit oleh Allah Subhanahu wa taala dan didengarkan doa-doanya oleh para malaikat dan dibanggakan di antara para malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang mesti dilakukan? Kalau ditanyakan sholat apakah itu? Yang pertama adalah sholat maghrib menuju sholat isya. Ada waktu yang singkat di sini menunggu sholat isya datang. Jadi kalau ada orang yang mau pulang ke rumahnya, mungkin kalau tidak ada sesuatu yang sangat urgent, lebih baik menunggu waktu datangnya sholat isya. Itu yang pertama. Yang kedua, kapan kita bisa duduk di masjid menunggu? Yakni setelah sholat subuh. Sholat subuh tinggal berwirid, berzikir sampai tiba terbitnya matahari, kemudian lewat sedikit sholat waktu syuruk namanya. Waktu terbitnya matahari lewat sedikit bisa dianggap daripada orang yang menunggu waktu sholat selanjutnya, meskipun waktu sholat yang ditunggu adalah sholat sunnah. Ada yang pulang ke rumahnya, mungkin ada aktivitas yang lebih urgent baginya, yaitu mencari nafkah untuk keluarga. Namun kita tidak bisa mengatakan bahwasanya orang yang pulang ke rumahnya berarti tidak mulia. Bisa saja ada sesuatu yang diurusnya, mungkin orang tuanya sedang sakit, mungkin mesti mengajari anak-anaknya baca Al-Quran, mungkin ada sesuatu yang sangat penting untuk dia lakukan. Yang jelas orang yang tinggal menunggu sholat isya setelah sholat maghrib, Allah bukakan pintu langit untuknya. Apa yang mesti dilakukannya? Perbanyak baca Al-Quran. Apalagi? Yaitu dengan berdoa. Apalagi? Dengan berzikir. Apalagi? Mendengarkan pengajian. Biasanya ada majelis ta'lim, ada ta'lim antara maghrib isya. Dengarkan, duduk, dengarkan, mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan orang yang batal wudhunya? Dalam riwayat memang disebutkan orang yang menjaga wudhu, tapi tentu saja orang yang batal wudhunya itu bukan keinginannya, dan maka tetap Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan baginya. Wallahu taala alam. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Syah. Siap, sama-sama. Jadi di situ pada saat subuh tuh menunggu syuruk itu katanya pahalanya bahkan senilai pahala haji dan umroh ini. Yang sempurna. Oh, kita berangkat aja belum tentu sempurna. Benar. Jadi banyak kesempurnaannya. Dan tahu nggak? Ternyata saya Abdul Qadir Al-Jailani selama 40 tahun wudhu isanya dipakai subuh. Allahu Akbar. Jadi dari kalau tadi kan maghrib isya kan deket banget, 1 jam 20 menit lah. Tapi kalau ini, kalau subuh kan surut juga 1 jam 20 menit. Betul. Tapi kalau ini
Isya ke subuh loh. Kalau saya belum bisa tuh, perut saya pasti kembung itu. Karena Ada sebenarnya caranya. Caranya gimana? Salat isyanya menjelang subuh. itu mah di akhir nih, Masya Allah luar biasa. Makasih banyak Ustadz Syam, Ustadz Maulana. Jamaah. Kita lanjut lagi nih ya. Kapan sih waktu pintu langit terbuka? Dia masih belum yang selesai keenam? ketawa loh. Iya, dia Belum masih selesai. seneng. Ya kan, Udah kemarin. Mengecoh itu. Aku ceramah di Jawa Timur. Aku bahas itu. Tiba-tiba ada ulama berkata, bisa Ustaz? Masa bisa? Iya. Waktunya subuhnya di akhir, Masya Allah. Nah sekarang kita Bisanya lanjut di lagi. Pintu langit terbuka yang keenam ini katanya di hari Kamis dan hari Hari Kamis. Senin. Hari Senin, Senin, Kamis. Ya ini, tapi saya belum tahu nih waktunya tepatnya di mananya. Mohon izin, gitu. Habib kita penjelasannya silakan Bib. Ya, Fadol, khairul Mas Bib. Fadli, Ustaz Syam, Siap. Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Apakah benar Ya. hari Senin dan hari Kamis terbuka pintu langitnya Allah Subhanahu wa taala? Bukan hanya terbuka, tetapi dijelaskan dalam hadis yang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuftahu abwabul jannah. Terbuka pintu surga. Tuftahu abwabul jannah yaumal Itsnain wa yaumal Khamis. Terbukanya pintu surganya Allah Subhanahu wa taala, langitnya Allah Subhanahu wa taala di hari Senin dan hari Kamis. Bukan hanya pintu langit, tapi pintu surga. Langitnya kebuka, surganya kebuka. Tembus sampai surganya Allah Subhanahu wa taala. Hari Senin dan hari Kamis dibuka pintu surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, Allah Subhanahu wa taala pada hari Senin dan pada hari Kamis Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa hambanya Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi, sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana mereka selalu puasa Senin Kamis karena berharap yang dikatakan dalam hadis bahwasanya setiap minggu 2 kali dibukakan pintu langitnya Allah Subhanahu wa taala dan ada rapot kita nih. Diperlihatkan amalan kita, perbuatan kita. Ada setoran nih setiap Senin dan hari Kamis 2 kali, yaumil Itsnain dan yaumil Khamis. Dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni daripada Allah Subhanahu wa taala hambanya Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka yang berbuat syirik, asyraku billah, yang menyekutukan Allah, mereka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada lagi ditunda sama Allah. Siapa mereka? Yang masih ribut antara Ustadz Sam, Ustadz Maulana, Mas Fadli sama Ustadz Sam. Enggak. Banyak amat salah. Banyak banget Ustaznya musuhnya ya. Sebetulnya bukan Ustadz Sam sebetulnya. Ustadz Maulana sama Mas Fadli. Oh, iya. Ribut mulu ya tiap hari. Ketika dia damai, ya kan? Ketika damai, ya kan? Maka dibukakan pintu surganya Allah Subhanahu wa taala, pintu langitnya Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya. Siapa mereka yang islah, yang damai? Ya kan? Afa wa aslaha, dia berbuat baik, dia damai, ditunggu sama Allah. Dia udah damai belum nih? Ini udah berbuat baik belum? Ditungguin sampai akhir waktu asar, ketika dia udah berdamai, dia berbuat baik, maka dikasih keberkahan kepada keduanya dan orang tersebut sampai Selasa marah, ya kan? Dia udah damai belum nih? Udah baik belum? Udah damai, udah baik belum? Ya kan? Afa waslaha, dia udah maafin, dia udah berbuat baik. Kalau dia udah berbuat baik, dia sudah memaafkan, maka niscaya Allah ampuni dosa-dosanya. Oleh karena itu, setiap hari Senin dan hari Kamis, Rasulullah SAW berpuasa dengan tujuan apa? Aku ingin diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala rapotku agar rapotnya menjadi rapot yang bagus. Masya Allah. Dengan amalan yang baik, saum, berpuasa dan berharap akan keberkahan dan keriduan Allah Subhanahu wa taala sehingga hari Senin dan hari Kamis rapotnya bagus. Jadi kalau pengen rapotnya bagus, berpuasalah hari Senin dan hari Kamis karena di dalamnya dibukakan pintu langitnya Allah dan bahkan dibukakan pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang nanya, boleh gak sih kita nikah hari Senin hari Kamis? Oh, ya kan? iya. Boleh gak? Bahkan dijelaskan dalam hadisnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya semua hari baik. Jangan mengatakan hari ini buruk, hari ini tidak baik. Semua hari bagus. Mau nikah hari Jumat bagus, mau nikah hari Senin bagus, karena itu adalah hari-hari terbaik. Masya Allah. Terima kasih banyak, Bib. Bagus orang nikah pas gajian. Gajian. Hari Jumat gajian lagi. Ya kan, ya Jumat kan pahalanya dilipat gandakan. Ini Masya Allah. Luar biasa. Tapi sunnahnya di Iya. bulan Syawal. Di Tapi kan bulan orang Syawal. sekarang nikahnya menyesuaikan jadwal gedung. Oh iya benar, karena gedungnya udah penuh, kecuali di rumah. Nah sekarang kita lanjut jamaah. Waktunya kita membacakan pertanyaan masuk yang diberikan jamaah Islam itu yang ada di rumah. Yuk kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke langsung aja kita bacakan pertanyaannya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten, saya mau bertanya mengenai waktu pintu langit dibuka.
Sebenarnya dalam Islam ketika waktu tertentu, misal saat tengah malam, apakah pintu langit itu terbuka semua atau hanya beberapanya saja? Karena langit kan ada 7 kan pintu langit kan, maksudnya kan lapisan-lapisan 7 lapis langit, maksudnya seperti itu ya. Dan benar nggak sih kalau waktu pintu langit itu terbuka maka ada yang nggak sampai ke langit ke-7. Itu maksudnya gimana Ustadz? Wah, coba kasih penjelasannya Ustadz Syam. Fadhal Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi kembali guruku Ustadz Maulana Habib Utsman, Ustadz beserta guru-guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penanya yang begitu penasaran tentang terbukanya langit-langitnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dikatakan waktu tengah malam, apakah pintu langit terbuka saja? Bukan hanya terbuka, tapi Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia lalu menghampiri hamba-hambanya dengan berfirman, wahai hambaku siapa lagi yang mau meminta? Subhanallah. Jadi kalau di waktu yang lain kita meminta sama Allah, kalau di sepertiga malam Allah yang menunggu permintaan dari hamba-hambanya. Kemudian ditanya lagi, siapa lagi yang bertaubat? Siapa yang beristighfar? Allah yang menunggu istighfar daripada hamba-hambanya di sepertiga malam terakhir, di setiap malamnya. Kalau dikatakan bagi siapa saja, tentu kalau dikatakan beristighfar berarti siapa saja. Bukan hanya orang yang alim saja, bukan hanya orang yang soleh saja, tapi orang para pendosa ditunggu sama Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat di sepertiga malam terakhir. Subhanallah. Jadi siapa saja bisa membuka pintu langitnya Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sendiri yang menunggu taubatnya seorang hamba di sepertiga malam terakhir. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal muzammil قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. Yang dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala, wahai orang yang berselimut, semua berarti manusia yang sedang lelah, manusia yang masih mengantuk. Allah panggil untuk apa? Untuk bangun di sepertiga malam terakhir, setengahnya ataupun sedikit daripada akhirnya. Auzida alaihi warattilil Qur'ana tartila. Di ayat yang lain disebutkan wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang dibukakan bukan orang yang suci dari dosa, orang yang ada dosanya tapi mau beristighfar, mau memohon ampun, minta ampunan sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditanyakan lagi, apakah semuanya terbuka? Semuanya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah bagaimana bentuknya, kita jangan bayangkan seperti gerbang gitu dibukakan. Subhanallah, kita tidak bisa, daripada itu di luar jangkauan kita. Tapi langitnya Allah Subhanahu wa taala, kita meyakini dari ayat-ayat yang kita bacakan itu adalah 7 tingkat langit. Entah bagaimana cara terbukanya, entah Allah bukakan satu persatu, entah ada yang nyangkut doanya, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Jadi jangan pernah berpikir pintu langit itu dibuka kayak atapnya ini, atapnya ya. Masjid Nabawi yang di tengah-tengah itu ya kan kebuka. Ini Masya Allah. Tapi bisa jadi, kita nggak tahu ya, Masya Allah ya. Dan sekarang kita lanjut nih buat jamaah Islam Intinya. Di rumah saya ada pertanyaan lagi nih, menjawab pertanyaan dari jamaah dari Instagram @ibuidamaida 222. Wah. Assalamualaikum Ustadz Maulana. Waalaikumsalam. Kapan nih bisa nonton Ustadz lagi? Kemarin saya ikutan nonton di Transmart, tapi nggak kebagian foto bareng Ustadz dan Habib. Wah, iya ya. Ini pas banget rombongan yang sama ini. Cuma kurang Kartika Putri. Ya udah Ibu mau foto bareng. Mau. Ayo coba sekarang Ibu siap-siap. Kita siap-siap juga sini. Ayo. Oh gitu. Ustadz Maulana, kita siap-siap. Ibu kita siap-siap. jangan di tengah, kita ada space di sini. Ya kasih dikit space dia di tengah-tengah ya berdirinya ya. Boleh di capture kita. Enggak, Ibu di tengah di TV-nya foto. Oke, siap Ibu ya. Oke, siap. Ibu siap. Oke, kita siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kok ada yang salah ya? Apa yang salah sih? Salah posisi atau gimana? Kayak ini ya, kayak Gunung Uhud ya. Tapi udahlah, nggak apa-apa, yang penting Ibu senang. Ya udah yang di rumah jangan kemana-mana, kita lanjut lagi, tetap Islam itu indah. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Jabal Uhud apa kan yang begini? Apa Jabal Rahmah? Kenapa kok datang?